Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat nih kayaknya salam tadi. Jadi sebelum ini saya akan kasih pantun dulu ya. Pada pagi hari ini kalian semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Jalan-jalan ke rumah Pak Camat. Jangan lupa membeli tomat. Kalau ada sekalian umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li-hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ya, saya mau tanya dulu sama adik-adik sekalian. Kenapa saya mengulangi salam saya? Ada yang bisa menjawab? Karena salam itu kewajiban bagi seorang muslim jika kita menjawab salam. Ya, dan pengertian salam itu adalah salam, yaitu barokah, yaitu berkah dan rahmat. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ketingnya saya persilakan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelumnya saya absen dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Kamila dan Kasma. Kamila dengan Kasma, Pak. Ya, kenapa? Sakit. Ada keterangan, Pak. Berat apa ya? Oke. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, kita bermain game dulu. Dalam ini sebentar, 2 menit saja, karena waktu kita juga sangat singkat. Sebelumnya saya minta kepada adik-adik untuk maju ke depan, jangan terlalu jauh sama saya.
saya, gamenya itu sangat mudah sekali, yakni game konsentrasi yang disebut dengan ISBQ. Oke? Sudah siap? Sudah Pak. Jadi aturannya itu ketika sebentar saya mengucap, kita tanpa mengubah fakta. Fakta itu gajah kan besar. Ya. Kalau semut, Kecil. tapi bedanya sebentar, hanya gerakannya saja yang berbeda. Nah, contoh ketika saya menunjuk sebentar, saya ucapkan gajah, dia harus menjawab besar, tapi dengan gaya seperti ini, besar. Kalau semut, saya bilang saya tunjuk lagi semut, Kecil. nah, dia harus kecil. Sudah paham ya? Paham. Kalau tidak bisa menjawab sebentar, saya kasih hadiah. Oke? Nah, oke. Konsentrasi ya. Iya Pak. Kita mulai. Siap-siap. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Semut. Oh. Ya, berarti oke. Ulang ya. Konsentrasi, harus jelaskan berulang. Ketika saya tunjuk gajah, dia harus menjawab besar. Paham ya? Kalau saya ucapkan semut, kecil. Oke, paham ya? Oke, siap lagi konsentrasi. Ini terakhir kalinya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Kecil. Dorong lagi. Siap-siap. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Kecil. Silakan ke depan. Dua orang depan. Kau dengan dia. Oke ya. Karena ini tadi yang pertama dia menjawab salah, maka hukumannya. Nah, hukumannya itu ringan, yaitu ucapkan 3 kali kepala digaruk, kepala diparut. 3 kali. Kepala digaruk. Jangan Kepala digaruk, kepala diparut. Tiga kali. Kepala diparut, kepala diparut. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oh, kelapa diparut, kelapa diparut. Langsung. Kelapa diparut, kelapa diparut, kepala Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, karena kita sudah selesai bermain game, berarti adik-adik sekalian sudah bisa konsentrasi untuk menerima pelajaran hari ini. Oke? Sebelumnya saya minta kepada adik-adik sekalian untuk mengumpul HP-nya ke depan. Sekarang Bapak ingin tanya untuk evaluasi pembelajaran kita kemarin. Ada yang masih ingat? Lupa Pak. Sudah lupa. Yaitu iman kepada kitab yang paling intim ya, kita mengimani kitab-kitab Allah itu, kita senantiasa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Siapa yang masih ingat siapa yang memegang kitab Taurat? Injil.
Bisa. Zabur. Dan terakhir Al-Quran. Dia adalah penutup dari yang lain. sebelumnya, yaitu seperti bangunan contohnya yang tinggal satu yang belum ditaruh, yang masih ada kurbannya, tinggal satu yang belum disimpan, maka seperti itulah contohnya Al-Quran sebagai penutup. Ya, bagaimana kita mengimani kitab-kitab Al-Quran dengan mengamalkannya, ya, membacanya. Ya. Siapa yang sering membaca Al-Quran dalam satu minggu ini? Ada? Ya, karena Al-Quran itu dia akan juga menjadi syafaat. Jadi kalian harus juga membacanya, walaupun hanya satu lembar. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Quran dan karena ketika kita mengajar sebagai guru, amalan kita itu tidak akan terputus. Itu dikatakan dalam hadis ada 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal. Apa itu? Amal jariah. Amal jariah. Anak yang saleh. Bentar ya. Oke. Di sini sudah ada gambarnya tentang kita mengimani kitab-kitab. Sekarang kita menuju pada materi kita pada hari ini. Saya mau tanya dulu kepada adik sekalian, siapa tadi sebelum datang ke sekolah bersalam kepada orang tuanya atau mencium tangan kedua orang tuanya? Siapa? Ada ya? Ada ya? Semua ada. Berarti kalian ini anak yang soleh dan pintar. Masya Allah. Ya. Oke. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, yakni hormat dan patuh kepada orang tua. Banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran itu tentang berbakti dan hormat dan kepada orang tua. Ya, sebagaimana dijelaskan itu dalam surah Luqman ayat 14, ya. Artinya berbunyi wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidayhi layal masir. Siapa yang bisa artikan? Yang bisa saya kasih hadiah? Bukan Kak. Jika ada kesalahan seberat biji gandum akan mendapat penayannya juga. Bukan. Allah sebab jadi artinya itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak menyembah selain Allah. Dan Allah pun juga memerintahkan kita agar patuh kepada kedua orang tua. Ibumu yang mengandung selama 10 menyapimu dalam 2 tahun. Ya, jangan sekali-kali kamu durhaka sama. Jadi ya, bagaimana contohnya dalam keseharian kita, yaitu meringankan beban orang tua. Kalau di rumah minyak dulu, cuci piring sebelum berangkat sekolah. Jadi satu bantu contoh ya, berbakti kepada simak dengan baik.
Kemudian apalagi? Membantu orang tua. Kemudian Mendoakan orang tua. salah satunya ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, ini masih negatif orang tuanya. Ketika orang tua kita misalnya sudah meninggal dunia, kita sebagai anak mendoakannya, karena doa kita akan tersampaikan. Oke, kemudian di sini ada pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Itu, yakni hormat berarti menghargai atau takzim dan berkhidmat kepada orang lain, baik orang tua maupun sesama anggota keluarga dalam hubungan dengan orang tua. Perilaku hormat ditunjukkan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti merupakan kewajiban anak kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal yang soleh. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu wajib. Di sini ya semuanya tidak pernah durhaka sama orang tuanya. Ketika disuruh selalu dibakti atau bagaimana. Jadi saya harap adik-adik sekalian ini selalu menghormati orang tuanya. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Di sini ada beberapa ayat dan hadis tentang hormat dan patuh terhadap orang tua. Ayat yang tersebut berisi tentang bagaimana kita sebagai anak atau murid patut hormat kepada orang tua. Sekarang saya akan memberikan ayat dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru yang terdapat di surat Al-Isra ayat 3 dan 4. Kemudian hadis riwayat Muslim nomor 121. Ya, ini ayatnya. Ada yang tahu yang berapa ayatnya? Ayat 23 dan 24 surat Al-Isra yang berbunyi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana amma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma uffin wa la tanhar huma wa qul lahumā qawlan karīmā wa khfid lahumā janāha dhilli min ar-rahmah wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīran. Ada bisa bacakan artinya? Terpotong, Pak. Saudari dia bacakan artinya. Dan Tuhanmu telah perintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan contohkanlah dirimu terhadap keduanya. Terima kasih para saudara. Jadi di sini dalam surat Al-Isra ini terkandung poin-poin yang terkandung dalam surat ini. Yang pertama tadi kita tidak senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kedua orang tua kita misalnya sudah berusia lanjut, ya, jangan sekali-kali kita mengucapkan kata Jadi di sini saya tidak ingin adik-adik sekalian, ketika misalnya diperintah orang tua kalian, misalnya nih Rahma, ambilkan dulu saya air di sumur. Ketika Rahma dia bilang misalnya, tidak mau, itu sudah karena itu adalah kewajiban kita sebagai anak. Nah, bagaimana ketika ibu tidak suka, maka akan juga buka orang tua itu buka.
Kemudian di ayat 24 itu waktu lahumma jangan berdiri di Allah. Ya, ketika kita sudah besar, ya, kita senantiasa menyayangi orang tua kita. Jangan pernah mengatakan perkataan-perkataan yang membuat hati mereka terluka. Itu kan akan menggores. Ketika engkau sekali-kali menjatuhkan air mata ibumu di tanah, ya maka itu akan mengundang kita senantiasa juga mendoakan orang tua, ya. Misalnya kita setiap sholat, ya setiap sholat itu Rabbi firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu di setiap selesai sholat harus kita doakan orang tua. Ya, siapa di sini ketika selesai sholat senantiasa mendoakan orang tuanya? Nah, jadi senantiasa mendoakan orang tua. Karena orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di dunia. Tanpa orang tua kita mungkin kita tidak ada di dunia ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah dan orang tua kita. Ya. Mungkin kita selanjutnya ya. Ini pembahasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Isra ayat 23 dan 24 berisi tentang kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Di antara kewajiban itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban untuk selalu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembah beribadah hanya kepadanya, nah, serta tidak menduakannya. Di sini semuanya sholat ya? Iya. Tidak pernah berbuat kesyirikan. Sholat tidak ya? Karena itu sudah menduakannya. Itu berlaku yang syirik. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, kita senantiasa berkata baik kepada tidak memberita, tidak pula mengeluh dan membantu perintahnya baik dengan kata maupun yang lain. Nah, di sini terdapat ya penjelasan di kedua ini bahwasanya seorang anak itu senantiasa membantu meringankan beban orang tua di rumah, pekerjaan rumah. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Jadi mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut. Jelas ya? Nah, sini hadis hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi ada sahabat Rasulullah SAW menanyakan amal apakah yang akan dekat kepada surga. Beliau menjawab salat pada waktunya. Di sini tidak ada adik-adiknya, biasakan sudah azan kamu dulu tidak pergi waktu iqamah saya. Setelah iqamah dia tunangan, itu tidak boleh. Kemudian aku bertanya lagi, amalan apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah bersandar berbakti kepada kedua orang tua. Bertanya lagi, dan apa wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 121. Di sini misalnya ada yang mau bertanya dengan hadis tersebut ya bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Ya, sebelum saya lanjut ya, saya ceritakan dulu kisah ini terkait dengan hadis ini tentang berbakti kepada orang tua. Sebelumnya ada seorang anak yang mau berjihad ikut Rasulullah SAW, tetapi dia itu masih muda, belum layak untuk mengikuti perang. Ada dua orang pemuda, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya ingin ikut perang. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, di rumah masih ada orang tua, masih. Maka Rasulullah SAW pulang mana? Bayangkan ini jihad di jalan Allah. Ketika kita mati di jalan Allah ini, maka dosa-dosa kita tidak akan dihisap lagi, karena kita di jalan Allah. Yang penting tanpa dia, bukan supaya ya. Saya
Paham ya? Kemudian ini bisa berbakti kepada orang tua itu bermuda dari Yaman, siapa yang tahu? Dia itu tidak terkenal di dunia, tetapi di langit namanya terkenal. Dia sudah menjadi kedudukan sebenarnya. Ada yang tahu? Saudara Ahmad? Itu Uwais Al-Qarni. Dia itu tidak terkenal di Yaman. Masya Allah, dia terkenal di karena apa? Berbakti sama orang. Dia itu anak yang tidak lain. Dia memiliki penyakit sopak, ya, seluruh tubuhnya itu berbintik-bintik warna. Pekerjaannya itu menggembala kambing. Suatu ketika orang tuanya dia ingin beribadah haji, langsung dia kepikiran Uwais Al-Qarni bagaimana saya pergi ke Mekah, di Mekah ya, tidak memiliki kendaraan, maka di situ dia berpikir dia ingin membeli satu domba, kemudian dia membuat kandang di atas sejak kecil sampai besar, sampai penduduk Yaman di situ Uwais dikira gila karena dia membuat kandang di atas gunung, dia naik gunung sampai besar, tapi hikmahnya itu dia bisa membawa orang tuanya. Bayangkan puluhan kilo yang berjalan dengan berjalan melewati gunung pasir yang tandus kering, ada pohon ya, tetapi Masya Allah dia terkenal dengan asbab berbakti kepada orang tua. Jadi muliakan orang tua kalian di rumah, karena tidak usah jauh-jauh cari surga. Surga itu ada di dalam rumah kalian, yaitu orang tua. Dikatakan kan surga itu di telapak. Jadi perempuan ini adalah calon-calon surga. Oke. Penjelasan secara umum lebih di atas menjelaskan tentang beberapa amal yang mampu mendekatkan diri pada surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan. Apabila kita analisis lebih dalam, ada beberapa poin yang menjadi isi kandungan baik yang tersurat maupun yang tersirat. Pada hadis tersebut yaitu berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, kepada orang tua adalah amanah yang bisa mengantarkan seseorang masuk ke surga. yang ketiga, Berbakti kepada orang tua disebut setelah sholat dan sebelum jihad. iya, ini amal-amal yang akan membawa kita ke surga. Jadi selanjutnya para hadis sekarang dengan sia-siakan amal yang akan kehidupan kita sehat. Nah, ini setiap hormat dan patut kita sengaja simpan dengan ini tidak ada gambaran di sini, saya sengaja sikap hormat dan patut kepada orang tua. Sebelum saya lanjut, saya jelaskan dulu apa yang keringat yang muncul dari tubuh ayah adalah bukti ketulusannya pada keluarga. Jadi dedikasi seorang ayah itu yang tidak menunggu paradigma untuk memberikan manfaat kepada anak-anaknya. Ya. Dedikasi itu apa? Perjuangannya. Ya. Dia tidak mengenal lelah, dia bekerja satu hari sampai kadang dia pulang malam, dia pergi pagi pulang malam. Itu apa? Ya. Itu untuk kalian anak-anaknya mencari uang untuk menyekolahkan kalian, membelikan baju, sepatu, tas dan lain sebagainya. Itu untuk kebutuhan anak. Jadi jangan pernah meminta kepada orang-orangnya apa adanya saja. Oke? Kemudian ini kita sebagai anak dari orang tua kita harus selalu hormat dan patuh kepada mereka sebagai balas budi apa yang telah mereka berikan kepada kita. Begitu adalah sikap yang mencerminkan rasa hormat dan patuh kepada orang tua. Bergaul dengan orang tua dengan cara baik. Bergaul kepada orang tua dengan cara baik wajib kita lakukan. Meskipun suatu bertemu
orang tua kita sudah berbeda agama atau menyuruh kita untuk mengikuti agama mereka tanpa harus mengikuti perintahnya yang bertentangan dengan syariat. Kita tetap harus menghormati mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika keduanya memasukkanmu untuk memperkuatkan aku dengan mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan bergaulah pada keduanya dengan yang baik, dan ikutilah jalan yang kembali kepada kemudian hanya kepada tempat kembali, maka akan aku beritahukan kepada apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dari ayat ini menjelaskan bahwa misalnya ketika orang tua kita misalnya beragama lain selain Islam, maka sikap kita tetap apa? Saling menghormati mereka dengan jangan sampai dengan sikap kita bisa merubah bisa dipahami ya. Sini seorang mukmin yang baik anaknya mampu membedakan ketika berbicara dengan orang tuanya, temannya, anaknya, atau dengan yang lain. Berbicara kepada orang tua harus menggunakan bahasa yang mulia, lemah lembut, dan senantiasa tidak mengerti perasaan Allah Subhanahu. Jadi teman-teman adik-adik sekalian, ketika kalian berbicara sama teman-teman lainnya, kalian harus bedakan dengan kalian berbicara dengan orang tua kalian. Gunakanlah kata-kata yang mulia yang membuat mereka tidak tersakiti. Ketika misalnya berbicara dengan teman-teman bisa kasih, tapi ketika kalian berbicara dengan orang tua kalian, jangan melakukan hal seperti itu. Dijelaskan dalam Al-Quran, walang takul lahuma ufi walang takul lahuma qawlan karim. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Itu dijelaskan dalam surah Al-Isra. Keluarkan kata-kata kalian yang baik agar orang tua kalian membuat senang bahagia dengan kata-kata seperti itu ya. Oke. Selanjutnya bersikap rendah hati dari hadapan orang tua dan tidak menyombongkan diri di hadapan mereka. Nah, sini sudah ada penjelasannya. Seorang anak yang baik tentu mampu merendahkan diri di hadapan orang tuanya. Puncak kejayaan dia tidak akan orang tuanya meskipun puncak orang tuanya telah mengantarkannya menjadi seperti itu. Meskipun kita berbeda di posisi yang menghargai dan menghormati kedua orang tua, kita dengan tetap bersikap rendah hati. Di sini sudah dijelaskan ya bahwasanya ketika kita berhadapan dengan orang tua kita tetap menunjukkan kerendahan hati kita. Jangan kita sekolah tinggi-tinggi, kita sudah menyombongkan di hadapan orang tua kita. Itu sikap buruk yang dimiliki seorang anak. Jadi sabun kepada Yesus dalam jangan lakukan hal seperti itu agar kalian disayang Allah dan tidak masalah. Di sini ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang sedang dalam perjalanan, dan kebaikan apa saja yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 129. Berikan apa kepada kedua orang tua, apalagi kita mereka berbeda dalam kondisi tidak mampu dan tidak berkah.
nanti ketika dari sekalian misalnya sudah sukses memiliki harta banyak, jangan lupa membagi pada orang tua, ya. Sini hikmah dan manfaat, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, yang kedua, yang keempat, Ketiga, dipermudah segala urusan. dipermudah segala. Yang keempat, Dilapangkan rezekinya dan yang berkahnya. yang kelima, Mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. adalah hikmah dan manfaat, hormat dan patuh Kepada orang kepada tua. orang tua. Itu yang pertama, amal yang paling utama. Yang kedua, orang tua hidup, Allah pun hidup. Ya, jadi di sini penjelasan misalnya kita mau kemana-mana, kita harus senantiasa minta izin sama orang tua. Jangan sampai kita misalnya mau pergi di acara-acara, tiba-tiba di jalan kita kecelakaan. Karena itu sebelumnya tidak meminta izin sama orang tuanya. Oke ya. Oke. Terima kasih. Di sini sebelum saya membagi kelompok dari materi yang saya jelaskan tadi, ada yang mau bertanya? Silakan. Karena di sini ada sisi tanya jawab. Jadi ada feedback ya, supaya saya tidak berbicara sendiri karena capek dulu. Jadi harus ada juga kalian supaya oke. Berarti sudah jelas ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita buat kelompok. Hitung 1, 2, 3. Pas sampai di sini. Baru mulai dari 1, 2, 3. Mulai. 2, 3. 1, 2. 4. Oke, sudah ditandai ya. Sekarang cari teman-temannya. 3. 2. 3. Kalau 4. Tiga yang paling ya. Sebelum saya membagikan materinya, saya mau menjelaskan dulu tujuan daripada pembentukan kelompok ini. Kemudian saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Tujuan daripada pembuatan kelompok ini, kalian senantiasa bekerja sama satu dengan yang lain. Misalnya ada yang tidak paham, maka temannya yang paham bisa memberitahu pada temannya. Oke? Kita sudah dipahami ya. Sekarang saya beri waktu 10 menit, 7 menit untuk mencari jawaban. 3 menitnya digunakan menjawab. Kalau bisa.
3, 4. Saudara ini sudah apa? Dan yang pertama, sebutkan salah satu kronologi yang menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan bagaimana dalam laksananya. Perintah Allah kepada kedua orang tua yang pertama terdapat pada surah Luqman ayat 14 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang pertama-tama dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Jadi jawaban terakhir yang nomor 4. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang pertama. Kemudian ridho orang tua merupakan ridho Allah. Kemudian dipanjangkan dipermudah segala urusannya dan dipanjangkan umurnya, serta mengantarkannya ke surga Allah. Ya, dan karena itu berbakti kepada orang tua itu amal yang paling Utama. dan menghantarkan kita ke surga. Oke, pertanyaan yang ketiga. Waktu kita ini sudah. Pak bisa jalan ke apa yang misalnya di rumah belum selesai yang Bagaimana? Yang soal yang ketiga. Membantu orang tua. Ya. Membantu orang tua. Tidak berkataan. Senantiasa hormat dan patuh kepada orang tua. Misalnya berbakti kepada orang tua itu misalnya membantu mengingatkan kepada orang tua, misalnya menyapu, apa mencuci piring atau. Oke, sekarang kelompok sudah ya? Kita sudah menunjukkan bahwa oke, saya minta perwakilan itu maju dulu di depan semua. Oke, ini karena tadi ada hadiah khusus ini berapa? Kelompok 3. Ya, kelompok Dapat perasaan itu. ini dua. Tidak mau maju. Ya, tapi karena hadiah khususnya itu didapatkan oleh kelompok. Kalau yang pernah ya. Kelompok dari mana? Kelompok 3, 4. Jangan pernah berendah hati. Jangan lihat hadiahnya. Kepada saudara jadi yang menyimpulkan materi kita tadi. Saya harapkan teman-teman saudara Ahmad nanti bisa Alhamdulillah. Jadi materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kita yang masih ditemani oleh kedua orang tua kita yang masih hidup. Banyak berbakti, apalagi kita yang sering keluar, karena di sini banyak keluar,
jangan lupa salam-salam juga sama orang tua. Karena kita tidak tahu dalam perjalanan kita diberikan keselamatan kepada Allah atau tidak. Kemudian yang sudah tidak ada, kita jangan lupa juga banyak mendoakan orang tua kita. Kalau para ulama dahulu pernah berkata bahwasanya termasuk durhaka orang yang mendoakan orang tuanya sebanyak 5 kali saja, hanya waktu-waktu sholat saja. Karena sebenarnya doa kepada kedua orang tua kita itu sangat gampang. Mungkin bisa saja berbanyak berbakti pada orang tua kita. Kedua orang tua kita adalah surga kita yang paling dekat yang ada di rumah kita. Barakallah, saya kembalikan kepada Terima kasih kepada saudara Ahmad yang menunjukkan pembelajaran pada hari ini. Pada intinya kesimpulannya itu kita sebagai anak senantiasa hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pernah durhaka ya? Iya. Baik, sekarang tugas terakhirnya ya, tugasnya itu masing-masing kelompok ini jangan terpisah kerja apa ya, nanti saling kerja bersama. Tetapi kelompoknya ya, yaitu cari materi tentang hormat dan patuh kepada guru. Itu yang dipelajari ya, karena itu materi selanjutnya. Mungkin seperti itu ya. Assalamualaikum. Marilah kita dengan mengucapkan istighfar 3 kali dan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mengucapkan alhamdulillah.